Menembus dunia kultivasi abadi, aku tanpa sengaja memperoleh sebuah buah dao keabadian yang membuatku hidup abadi dan tak bisa mati. Awalnya kukira aku bisa mengandalkan buah dao ini untuk naik setahap demi setahap ke puncak. Menjadi leluhur dan naik menjadi dewa abadi. Namun saat bakatku diperiksa, aku malah divonis oleh peri cantik yang dingin itu tidak memiliki spiritualitas. Dan ditakdirkan tidak berjodoh dengan jalan kultivasi abadi. Aku benar-benar bingung. Yue Qingyu melihat reaksiku, lalu terdiam sejenak sebelum menjelaskan. Secara sederhana, itu berarti daya pemahaman. Daya pemahaman, saat itu terdengar seruan kaget. Yang berbicara kali ini adalah seorang gadis berwajah bulat di sisi Yue Qingyu. Dengan dua sanggul kecil di atas kepalanya. Karena usianya kurang lebih sama denganku saat ini. Dan dia sendiri juga ceria serta aktif. Selama Yue Qingyu tinggal sementara di desa keluarga Su, dia cepat akrab dan bermain bersamaku. Sedangkan aku, berkat beberapa permainan kecil dari kehidupan sebelumnya, dengan cepat mendapatkan seorang penggemar kecil. Alasan aku bisa mulai berbicara dengan Yue Qingyu, juga berkat hubungan melalui Xiao Ke'er. Setelah Xiao Ke'er berseru kaget, dia langsung menjelaskan untukku, kakak laki-laki, yang menurutnya bisa melakukan segalanya. Kakak seperguruan, mana mungkin, Kaksu itu pintar sekali. Dia bisa apa saja, bagaimana mungkin dia tidak punya daya pemahaman? Itu tidak mungkin, kakak seperguruan. Apa jangan-jangan kakak salah lihat? Aku juga sangat tidak mengerti soal ini. Kalau dia bilang aku tidak punya bakat untuk berkultivasi, itu masih bisa kupahami. Tapi kalau dibilang aku kurang spiritualitas, dan tidak punya daya pemahaman, bukankah itu jelas-jelas seperti sedang mengada-ada untuk menipuku? Menghadapi tatapan bingung dari aku dan Xiao Ke'er, Yue Qingyu menggeleng pelan. Kecerdasan dan daya pemahaman adalah dua hal yang berbeda. Setelah berkata begitu, dia terdiam sejenak, lalu menatapku dan melanjutkan. Begini, aku tanya padamu, tenangkan Ki Kedantian, pusatkan pikiran menjaga istana ungu, mengembara bebas di kehampaan agung. Apa maknanya? Pertanyaan yang datang tiba-tiba itu membuatku sedikit tertegun. Lalu aku merenung sejenak, dan menjawab, artinya seluruh tubuh rileks, memusatkan perhatian pada perut bagian bawah, tidak memikirkan apapun di dalam hati, merasakan diriku menyatu dengan sekitar, menarik esensi langit dan bumi, menyalurkannya melalui putaran besar meridian, mengubah Ki menjadi cairan. Apa maknanya? Menyerap esensi langit, bumi, matahari, dan bulan, lalu membiarkannya bersirkulasi di dalam tubuh, mengubah energi spiritual menjadi kekuatan spiritual milikku sendiri. Setelah itu Yue Qingyu kembali melontarkan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan aku pun menjawabnya satu persatu. Setelah selesai bertanya, dia sedikit memiringkan kepalanya, lalu memandang Xiao Ke'er dan bertanya, Xiao Ke'er, menurutmu bagaimana jawaban dia? Mendengar itu, Xiao Ke'er, matanya langsung berbinar, dan menatapku dengan penuh kekaguman. Kaksu hebat sekali. Yue Qingyu mengangguk tipis, lalu menghela napas pelan, dan menatapku. Inilah masalahmu, kau terlalu pintar, di usia yang masih sangat muda, kau sudah memiliki seperangkat pemahamanmu sendiri, bahkan lebih matang daripada banyak orang, yang sudah hidup setengah umur. Kalau saja tadi aku tidak memeriksa jiwamu, aku pasti mengira kau adalah orang yang bereinkarnasi setelah dirasuki tubuhnya. Mendengar itu, hatiku langsung menegang, untungnya perpindahanku dimulai langsung sejak masih bayi. Kalau tidak, rahasiaku pasti sudah terbongkar. Saat itu Yue Qingyu melanjutkan, tetapi justru karena itulah, kau kekurangan secerca pencerahan itu. Dan secerca pencerahan itu, adalah kunci agar seseorang bisa memasuki gerbang kultivasi. Mendengar itu, hatiku terasa tenggelam. Aku mulai sedikit memahami maksud Yue Qingyu. Kurang lebih, aku sudah membentuk seperangkat pemahaman diriku sendiri. Aku memahami segalanya, dan bisa mengerti segalanya, tetapi justru selalu kurang sedikit, sehingga tidak bisa menerima hal yang baru. Dan itu membuatku terhalang dari gerbang kultivasi. Kedengarannya memang cukup masuk akal, tetapi kalau dipikir lebih dalam, rasanya itu cuma omong kosong. Dengan alasan seperti ini, suruh aku menyerah begitu saja pada jalan kultivasi. Mana mungkin aku rela, peri. Anda juga bilang aku sangat pintar. Lalu apakah aku bisa menutup kekurangan itu dengan belajar keras? Untuk menebus secerca spiritualitas yang hilang itu, Yue Qingyu menatapku dengan tenang. Dengan kecerdasan dan tekadmu untuk mencari pengetahuan, apapun yang kau lakukan, kau pasti bisa meraih sesuatu. Tidak perlu terlalu terobsesi pada kultivasi, tapi aku tetap ingin berkultivasi. Xiao Ke'er yang berada di samping juga ikut angkat bicara pada saat yang tepat. Kakak seperguruan, tolong bantulah Kaksu. Yue Qingyu melirik Xiao Ke'er, lalu menghadapi ekspresiku yang penuh ketidakrelaan. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan berkata, ku tahu kau tidak akan mudah menerimanya, dan merasa dirimu masih bisa berkultivasi. Dan memang itu juga tidak mutlak. Tetapi dalam kultivasi, setiap langkah serasa mendaki ke langit. Setiap kali melangkah maju, selalu ada jurang besar yang harus dilewati. Bahkan kalau kau belajar dengan sungguh-sungguh, dan beruntung bisa masuk ke gerbang kultivasi, lalu memangnya kenapa, tanpa spiritualitas dan daya pemahaman,
pada akhirnya kau juga tidak akan bisa melangkah jauh. Saat hatiku dipenuhi keputusasaan, Yue Qingyu menghela napas pelan, lalu melanjutkan, bertemu adalah takdir. Sudahlah, karena begitu, aku akan mengajarimu sebuah teknik kultivasi. Setelah kau mulai berkultivasi, kau akan mengerti apa yang kumaksud dengan spiritualitas itu. Jika kau benar-benar bisa masuk ke tahap awal kultivasi dengan usahamu sendiri, dan bahkan berhasil mencapai tingkat keempat pemurnian Qi, maka itu berarti aku telah salah menilaimu. Saat itu kau boleh datang mencariku di Sekte Xuanxing, dan aku sendiri yang akan merekomendasikanmu untuk masuk sekte. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju lalu mengulurkan satu jari dan menyentuh titik di antara alisku. Seraya mewariskan sebuah teknik kultivasi bernama seni pernapasan 5 unsur. Setelah itu dia memandang sekeliling, lalu menarik sepotong kayu kering, dan mengubah jarinya menjadi pedang, untuk mengukirnya menjadi sebuah plakat kayu. Kemudian dia mengerahkan kekuatan spiritual dan mengukir huruf Yue di atasnya. Dia menyerahkan plakat kayu itu ke tanganku, dan berkata, setelah sampai di Sekte Xuanxing, cukup tunjukkan plakat kayu ini. Tindakan Yue Qingyu benar-benar memberiku kejutan besar. Awalnya kukira setelah mengatakan semua itu sebelumnya, dia pasti sudah menolakku. Siapa sangka dia justru akan melakukan ini. Ku segera membungkuk berterima kasih. Yue Qingyu hanya mengibaskan tangannya. Setelah itu dia tinggal lagi di desa selama beberapa hari. Dan setelah memastikan desa sudah aman, dia pun pergi membawa Xiao Ke'er. Mungkin penilaian Yue Qingyu memang benar. Setelah beberapa waktu berlalu, aku memusatkan diri mempelajari dan memahami teknik kultivasi yang dia tinggalkan. Tetapi tetap saja tidak bisa memulainya. Jelas-jelas semua kata dalam teknik itu aku kenal. Dan jika digabungkan, aku juga kurang lebih bisa memahami maksudnya. Tetapi entah kenapa aku sama sekali tidak bisa, seperti yang dijelaskan dalam teknik itu. Rasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi, dan melangkah masuk ke gerbang kultivasi. Namun aku tidak terburu-buru, aku punya buah dao keabadian, dan memiliki umur yang abadi. Aku tidak percaya, bahwa diriku yang memiliki umur tak terbatas, bahkan tidak akan mampu mencapai tingkat keempat pemurnian Qi. Untuk sementara aku meletakkan dulu teknik kultivasi itu, dan meninggalkan desa keluarga Su. Bukan berarti aku menyerah pada jalan kultivasi, melainkan karena aku teringat kata-kata Yue Qingyu sebelumnya. Menurut maksudnya, aku ini seperti orang dewasa, yang sudah punya pemahamannya sendiri, dan kehilangan sifat alami seperti anak-anak. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dipatahkan hanya lewat pembelajaran setelah lahir. Yang disebut sifat alami, tentu saja adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Bagaimanapun, aku adalah orang yang hidup kembali. Di kehidupan sebelumnya aku sudah dewasa, dan juga telah diasah habis-habisan oleh kehidupan. Jadi mana mungkin aku masih punya sifat alami seorang anak. Namun aku juga tidak mau menyerah begitu saja. Maka aku memutuskan untuk mengikuti caraku sendiri, untuk mencoba membentuk ulang pemahamanku. Setelah meninggalkan desa keluarga Su, aku mulai berbisnis, dengan mengandalkan sebagian ingatan dan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Hanya dalam beberapa tahun saja, aku sudah menjadi orang kaya di daerah itu. Setelah itu aku memanfaatkan kekayaanku, untuk mengumpulkan buku-buku dari dunia ini, dan mengundang beberapa guru, untuk mengajariku, astronomi dan geografi, catatan sejarah dan aneka kisah, kitab-kitab Tao klasik dan koleksi naskah lainnya. Apapun jenis bukunya, aku menerimanya tanpa menolak, dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Aku menggunakan pengetahuan dari dunia ini untuk mengikis habis pandangan-pandangan dari duniaku yang sebelumnya. Itulah cara yang kupikirkan. Meski begitu, cara ini tetap tidak bisa mengembalikan sifat alami seorang anak. Tetapi setidaknya bisa membersihkan sebagian pemahaman yang menghalangiku berkultivasi. Meskipun caraku ini agak kuno, tetapi harus kuakui, cara ini memang berguna. Setelah beberapa tahun belajar, pada tahun ke-10 sejak perpisahanku dengan Yue Qingyu, suatu malam, saat aku sedang membaca sebuah kitab Tao, tiba-tiba aku seperti mendapat pencerahan samar terhadap teknik kultivasi yang sebelumnya sama sekali tidak bisa kurasakan. Aku mendadak memperoleh sedikit pemahaman. Berkat kilatan pencerahan sesaat itu, aku berhasil merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan tekun, aku berhasil memasuki tingkat pertama pemurnian Qi, dan menjadi seorang kultivator. Setelah benar-benar menjadi seorang kultivator, awalnya kukira aku hanya perlu terus berkultivasi selangkah demi selangkah, dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi baru pada saat inilah, aku benar-benar merasakan dengan jelas pentingnya spiritualitas dan daya pemahaman yang disebut Yue Qingyu bagi kultivasi. Dulu aku mengira, yang disebut kultivasi itu, hanya perlu memurnikan dan menimbun energi spiritual langit dan bumi selangkah demi selangkah, lalu mengubahnya menjadi kekuatan sihir dan energi spiritual milikku sendiri. Itu saja. Asalkan energi spiritual dan sumber daya cukup, kultivasi juga bisa melaju tanpa hambatan. Tetapi setelah menjadi seorang kultivator, semuanya ternyata salah besar. Penumpukan energi spiritual dan kekuatan spiritual hanyalah perubahan pada kekuatan. Sedangkan untuk bisa menembus batas,
Masih dibutuhkan pemahaman terhadap teknik kultivasi, atau bisa juga dikatakan, setelah pemahaman terhadap Dao sudah cukup, barulah kekuatan dan tingkat kultivasi sama-sama terkumpul cukup, dan aku bisa terus melangkah di jalan kultivasi. Walaupun aku sudah memahami prinsip ini, hatiku tetap tidak terlalu terguncang. Aku memiliki buah Dao keabadian, dan punya banyak waktu untuk memahami Dao. Tidak ada yang perlu diburu-buru. Karena itu, aku terus berkultivasi dengan tenang, sambil tetap belajar dan membaca kitab-kitab serta koleksi buku dari dunia ini. 20 tahun berlalu, tingkat kultivasiku menembus ke tingkat kedua pemurnian Qi. Selama masa itu, aku mengantar kepergian banyak tetua desa keluarga Su. Setelah itu, 20 tahun lagi berlalu. Itu juga merupakan tahun ke-50 sejak aku berpisah dengan Yue Qingyu. Tingkat kultivasiku menembus ke tingkat ketiga pemurnian Qi. Pada tingkat ini, aku semakin merasakan betapa sulitnya kultivasi. Karena dari tingkat ketiga pemurnian Qi ke tingkat keempat pemurnian Qi, ada satu titik yang sangat penting, yang dalam dunia kultivasi disebut mendengar Dao, yaitu menggabungkan teknik kultivasi yang dipelajari, dengan pemahaman terhadap irama Dao langit dan bumi, seperti mengamati aliran sungai yang tak pernah berhenti, atau mengamati daya hidup pohon tua, mengamati kobaran api yang menjulang, atau mengamati berat dan keteguhan batu gunung. Selama 50 tahun penuh, aku mengamati gunung dan melihat air, namun tetap tidak mendapat pencerahan sedikit pun. Sampai pada suatu hari, aku mengeluarkan plakat kayu yang diberikan Yue Qingyu, dan menatapnya sepanjang malam. Baru kemudian aku menyadari bahwa huruf Yue yang ditinggalkannya, ternyata mengandung irama Dao tentang kayu mati yang hidup kembali di musim semi. Dan atribut utamaku, adalah atribut kayu. Jadi, plakat kayu ini, bukan hanya sekadar tanda bukti yang ditinggalkan Yue Qingyu untukku, tetapi juga merupakan sebuah kesempatan untuk memahami Dao. Setelah memahami maksudnya, tingkat kultivasiku dalam semalam, langsung menembus ke tingkat keempat pemurnian Qi. Setelah itu, aku membawa plakat kayu itu, dan menuju ke arah sekte Xuanxing. 100 tahun telah berlalu, aku juga tidak yakin apakah Yue Qingyu masih akan mengakui janji saat itu. Dalam hatiku aku benar-benar tidak punya kepastian. Lagi pula, merekomendasikan seorang lelaki berusia 100 tahun untuk masuk sekte, dan menjadi murid baru, benar-benar terdengar terlalu tidak masuk akal. Namun, bagaimanapun juga, aku tetap ingin mencobanya. Saat plakat kayuku diserahkan ke tangan Yue Qingyu, kebetulan Xiao Ke'er yang dulu juga berada di tempat itu. Dengan pengingat dari Yue Qingyu, Xiao Ke'er teringat asal-usul plakat kayu itu, dan di benaknya muncul kembali adegan ketika ia memanggil pemuda itu sebagai Kaksu. Seketika telinga bagian belakangnya terasa panas, dan ekspresi wajahnya pun berubah jadi agak canggung. Tak lama kemudian ia berkata kepada Yue Qingyu, "Kakak seperguruan, si Suran itu benar-benar tak tahu malu. Ya, dia sama sekali tidak punya kesadaran diri. Dulu Anda merasa iba padanya, dan memberinya sebuah kesempatan untuk berkultivasi. Hasilnya, jangankan tahu berterima kasih, dia malah menganggap kata-kata bercanda saat itu sebagai sesuatu yang serius. Sekarang 100 tahun sudah berlalu. Kalaupun dia berhasil berkultivasi sampai tingkat keempat pemurnian Qi, kurasa dia juga pasti sudah menjadi seorang kakek tua, kan? Meminta Anda merekomendasikan seorang kakek tua berusia lebih dari 100 tahun untuk masuk sekte. Bukankah itu sama saja mempersulit Anda? Bagaimana kalau aku saja yang pergi memberinya beberapa botol pil obat, lalu menyuruhnya pergi?" Mendengar itu, Yue Qingyu menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Adik seperguruan, karena ini adalah sebuah janji, maka wajar saja bila dia datang menepati janji itu. Itu memang sudah sewajarnya, seorang kultivator, jika dalam segala hal hanya menghitung untung dan rugi, dan tidak mau menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Lalu bagaimana dia bisa melangkah lebih jauh di jalan ini?" Mendengar itu, wajah Xiao Ke'er menegang. Ia baru saja hendak menjelaskan sesuatu. Namun saat itu Yue Qingyu sudah mengangkat plakat kayu itu, dan lebih dulu berjalan ke arah kaki gunung. Melihat itu, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Lalu ia buru-buru menyusul. Yue Qingyu datang dengan sangat cepat. Setelah bertemu denganku, bahkan sebelum aku sempat bicara, dia sudah lebih dulu mengangkat kedua tangannya dan membentuk mudra Dao. Lalu berkata sambil tersenyum, "Selamat, rekan Dao Su. Akhirnya berhasil melompati gerbang naga, dan memasuki jalan Dao. Karena kultivasimu sudah mencapai tingkat keempat pemurnian Qi, maka jelas bahwa dulu akulah yang salah menilaimu. Sesuai janji, aku akan merekomendasikanmu untuk masuk sekte. Aku berharap setelah kau masuk sekte, kau tetap rajin dan tekun berkultivasi, dan lekas naik ke puncak." Dia sendiri yang lebih dulu menyinggung soal janji itu, bahkan langsung mengabaikan masalah usiaku, dan menyemangatiku seperti memperlakukan murid baru biasa. Hal itu membuatku yang tadi agak gelisah menghela napas lega panjang. Lalu aku segera membungkuk berterima kasih. Untuk itu Yue Qingyu hanya mengibaskan tangannya pelan sebagai isyarat, dan menjawab, "Kau juga seharusnya paham apa maksudku saat dulu mewariskan teknik itu kepadamu. Sekarang kau bisa berdiri di sini. Itu adalah hasil dari usahamu sendiri.
Aku paham dia sedang membicarakan soal keyakinannya dulu bahwa aku tidak akan bisa berkultivasi. Namun tetap mewariskan teknik itu kepadaku. Tetapi bagiku, apapun niat yang dimiliki pihak lain saat itu, dia tetaplah orang yang membimbingku ke jalan ini. Tepat setelah aku sekali lagi membungkuk berterima kasih kepada Yue Qingyu, tiba-tiba terdengar dengusan dingin di telingaku. Kau benar-benar masih punya muka untuk datang ke sini. Ya, coba lihat dulu usiamu sudah berapa. Sekalipun kau masuk sekte. Lalu memangnya kenapa? Dengan usiamu itu, memangnya berapa tahun lagi kau bisa berkultivasi di sekte? Untuk apa memaksakan diri menempuh jalan kultivasi? Lebih baik kembali ke dunia fana dan habiskan sisa hidupmu dengan tenang. Mendengar itu aku mendongak, dan melihat seorang kultivator wanita parubaya. Seperti ekor kecil, yaitu Xiao Ke'er, melainkan mengangkat kedua tangan dan memberi hormat dengan sopan sambil bertanya, "Salam hormat, senior, bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil senior?" Ning Kaike, Xiao Ke'er menyebut 3 kata itu dengan dingin. Mendengar itu, aku kembali memberi hormat. Suran memberi hormat kepada senior Ning. Menjawab pertanyaan senior, dulu saya pernah terjatuh dari tebing, dan tanpa sengaja memakan sebuah buah aneh. Sejak saat itu umur saya bertambah panjang. Kalau bukan karena itu, saya juga tak akan berani dengan muka setebal ini, di usia seperti sekarang. Meminta Peri Yue merekomendasikan saya masuk sekte. Saat Ning Kaike mendengar panggilanku kepadanya, ekspresinya pun sedikit melunak. Dia menatapku lalu mendengus pelan. Nasibmu ternyata cukup bagus. Lalu nada bicaranya berubah. Tapi lalu kenapa, dengan bakat dan daya pemahamanmu, meskipun kau bisa hidup puluhan atau 100 tahun lagi, tetap saja tak ada harapan untuk mencapai pendirian fondasi. Pada akhirnya kau hanya akan membuang seluruh hidupmu, dan akhirnya tetap berubah menjadi segenggam tanah kuning. Lebih baik jalani saja hidup di dunia fana. Mendengar itu, ekspresiku tetap tenang. Apa yang dikatakan senior Ning mungkin memang benar. Tetapi bagaimanapun juga, hati yang mencari Dao, tidaklah salah. Bukankah begitu? Mendengar itu, wajah Ning Kaike langsung berubah tegang. Ia baru hendak mengatakan sesuatu lagi. Namun saat itu Yue Qingyu yang berada di samping mengibaskan tangan untuk menghentikannya. Sudahlah. Adik seperguruan, seperti yang dikatakan rekan Dao Su, hati yang mencari Dao, tidaklah salah. Setelah berkata demikian, Yue Qingyu mengangguk kepadaku memberi isyarat. Tunggulah sebentar, aku akan segera melaporkan urusanmu ini kepada sekte. Sambil berkata begitu, dia pun mengeluarkan jimat giok komunikasi. Tak lama kemudian, Yue Qingyu menyimpan kembali jimat giok komunikasi itu, lalu memandangku, dan sedikit mengangguk. Sudah beres, mulai sekarang, kau adalah murid luar sekte Xuanxing. Dengan mempertimbangkan usiamu, kurasa kau juga tidak cocok menjalankan tugas-tugas berbahaya. Jadi aku memutuskan sendiri untuk menempatkanmu di Puncak Lingxi. Puncak Lingxi berfokus pada alkimia dan pembudidayaan serta penanaman tanaman obat spiritual. Biasanya hampir tidak ada tugas yang memerlukan pertarungan. Tentu saja, kalau kau tidak bersedia, aku juga bisa menggantinya untukmu. Mendengar itu, aku segera membungkuk berterima kasih. Pengaturan Peri benar-benar sesuai dengan keinginanku. Terima kasih, Peri. Karena telah mempertimbangkannya dengan begitu saksama, Yue Qingyu mengangguk, lalu memberiku satu kalimat penyemangat. Setelah itu ia menoleh dan berpesan kepada Ning Kaike yang berada di samping, untuk membawaku melapor ke Puncak Lingxi. Lalu ia pun pergi dengan langkah perlahan. Ikut aku, melihat semuanya sudah diputuskan. Ning Kaike juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengangkat tangan memberi isyarat kepadaku, lalu berbalik dan berjalan ke satu arah. Melihat itu, aku diam-diam mengikutinya. Aku sendiri tidak terlalu memedulikan sikap Ning Kaike. Namanya juga manusia, pasti akan tumbuh dewasa. Kalau setelah 100 tahun tak bertemu, dia masih tetap seperti dulu. Justru itu yang akan membuatku merasa ngeri. Dulu aku memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuannya saat masih kecil, untuk mendekatkan diri kepada Yue Qingyu. Dengan sikapnya sekarang, itu sudah tergolong baik. Sepertinya pihak Puncak Lingxi sudah menerima kabar lebih dulu. Di bawah pimpinan Ning Kaike, aku berhasil mengurus jimat giok identitas di Balai Urusan Dalam, dan menerima 2 set pakaian serta 1 slip giok. Setelah keluar dari Balai Urusan Dalam, Ning Kaike mengeluarkan 2 botol giok lalu tanpa banyak bicara, langsung menyelipkannya ke tanganku. Ambil ini, aku menatap botol giok di tanganku, lalu memandang Ning Kaike dengan wajah bingung. Senior Ning, ini, pil pengumpul ki. Ning Kaike mengucapkan 3 kata itu tanpa ekspresi. Tepat saat aku hendak menolaknya, Ning Kaike di sana melanjutkan dengan wajah tegang. Kakak Yue berhati lembut, dia sangat baik kepada setiap murid, dan itu membuat banyak orang jadi tidak tahu batas. Sering ingin memanjat hubungan dengannya, dan mengganggu kultivasinya. Aku harap kau bukan orang yang tidak tahu batas seperti itu. Senior Ning, tenang saja. Peri Yue sudah bersedia tidak mempermasalahkan bakatku, dan merekomendasikanku masuk sekte. Itu sendiri sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Mana mungkin aku berani tak tahu malu lalu mengganggu kultivasinya lagi. Mendengar jawabanku, ekspresi Ning Kaike pun melunak.
Dia menggumam pelan. Bagus kalau kau bisa berpikir begitu. Ingat apa yang baru kau katakan. Kalau kau menghadapi kesulitan apapun di dalam sekte, kau bisa datang mencariku. Jangan sampai mengganggu kakak Yue. Setelah